Shalom saudara, selamat bergabung kembali di channel ini. Sesaat lagi ibadah akan kita mulai, dan kami informasikan beberapa hal untuk kita ketahui. Ibadah online GKS diadakan setiap minggu pada pukul 10 WIB melalui channel YouTube GKS Sunter. Ibadah sekolah minggu juga diadakan secara online melalui Zoom setiap minggu pada pukul 10.30. Kegiatan kelompok sel juga kita adakan pada hari Kamis kedua dan keempat, juga secara online. Bagi Bapak Ibu yang ingin menabur, persembahan dan juga persepuluhan, silakan transfer ke nomor rekening berikut ini. Mohon mencantumkan keterangan persembahan atau persepuluhan. Untuk mengupdate informasi Anda, silakan follow YouTube, Instagram, dan Facebook Gereja Kemuliaan Sion. Untuk informasi dan lain-lain, Anda dapat menghubungi kami di nomor berikut ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom umat Tuhan, kita mau selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan, amin. Saya mau bagikan satu ayat untuk kita semua yang diambil dari kitab Mazmur 37 ayat yang ke-25, berkata demikian: Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Saya percaya sampai hari ini kita ada dalam pemeliharaan Tuhan, itu semata-mata karena kasih karunia-Nya bagi setiap kita. Dan pagi hari ini juga kita mau sama-sama untuk beribadah. Oleh karenanya, mari saya ajak kita sama-sama berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Engkau adalah tempat perlindungan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu menjaga dan memelihara kami. Bapa, hari ini Tuhan, kami umat-umat-Mu, kami mau satukan hati untuk meninggikan Engkau Tuhan. Dalam ibadah ini, kami mau puji Engkau, kami mau agungkan Engkau Tuhan. Bapa, di antara kami mungkin saat ini Tuhan ada dalam pergumulan yang berat. Sebagian dari kami Tuhan mungkin ada dalam masa-masa penantian ya Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, saat kami datang kepada Engkau, Engkau adalah jawaban dari semuanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami rindu Tuhan dalam ibadah hari ini Tuhan. Kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Biar Bapa, hadirat-Mu boleh kami rasakan. Walaupun kami ibadah secara virtual Tuhan, dari rumah kami masing-masing, kami percaya tangan jamahan Tuhan boleh berlaku, bekerja atas setiap kami ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap firman yang kami dengar hari ini Tuhan. Itu bukan firman yang biasa, tapi itu firman yang luar biasa, yang boleh membangun, menguatkan dan menghibur setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulaikan ibadah ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu
sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh bisa, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Segala pujian, segala kemuliaan, haleluya. Ajaib namamu Tuhan, haleluya. Segala pujian, haleluya. Glory, syukur, haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar
indah, sungguh indah, sungguh indah. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena
Shalom jemaat Gereja Kemuliaan Sion, Sunter yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya saudara selalu berada dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, dan tentunya kita ada sebagaimana kita ada karena Tuhan sayang dan mengasihi kita. Terima kasih kepada hambanya Bapak Gembala, Bapak Pendeta Wahyono Arifin yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya apapun situasi hidup kami hari ini, kami membutuhkan suara-Mu. Bapa berbicara, sampaikan isi hati-Mu. Karena kami percaya Engkau adalah Tuhan yang menyertai dan memimpin hidup kami. Kami percaya juga melalui kebenaran firman-Mu hari ini, Engkau juga sedang menuntun dan menasehati kami. Sehingga kami di dalam menghadapi apapun situasi kehidupan, kami boleh keluar sebagai pemenang. Karena Kristus dan firman-Nya bersama dengan kami. Tolong hamba-Mu dan umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman ini. Sehingga setiap kami boleh dianugerahi hikmat dan juga kemampuan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya situasi-situasi dalam kehidupan yang kita lalui bersama-sama, bahkan di dalam generasi kita mengalami sebuah hal yang luar biasa, yaitu pandemik. Ya, kalau saudara bisa menarik 100 tahun sebelumnya, 1918 pernah terjadi pandemik juga yang disebut dengan flu Spanyol, dan itu terjadi kurang lebih sekitar 100 tahun sebelum masa ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita merenungkan kenapa situasi ini terjadi dalam generasi kita. Bahkan terkadang kita merasa kenapa kok Tuhan tuh tidak melakukannya pada generasi sebelumnya. Begitu saudara ya kan. Tetapi saya mau katakan pada saudara, apa yang Tuhan izinkan terjadi pastinya akan membawa kebaikan buat kita. Memang ada di antara kita mungkin punya keluarga, orang tua, anak, bahkan juga pasangan yang terenggut nyawanya karena pandemik ini. Tetapi satu hal saya percaya, imannya lah yang mempertemukan mereka dengan Tuhan. Dan bagi kita yang masih tinggal, saya percaya Tuhan memberikan firman-Nya untuk kita boleh mengalami kemenangan demi kemenangan dan melintasi masa ini bersama dengan Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya akan memberikan sebuah kebenaran firman Tuhan, menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan dengan judul Berani Beriman. Kenapa saya memberikan tema ini saudara kepada khotbah hari ini? Karena ternyata untuk beriman itu dibutuhkan keberanian. Bukan hanya firman Tuhan, tetapi keberanian untuk memiliki sikap iman, keberanian untuk melakukan tindakan iman sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Nah saudara, kalau kita hanya memiliki firman saja tapi kita tidak berani beriman, saya mau katakan itulah pengetahuan. Paling tinggi pengertian. Tetapi ketika kita memiliki firman Tuhan, kita pegang firman itu dan kita berani untuk bersikap dan juga melakukan firman itu, itulah yang disebut dengan berani beriman. Nah mari kita akan lihat bersama-sama di dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan 33. Saya akan bacakan. Dikatakan begini, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Kenapa dimulai ayat ini dengan sesudah itu? Sesudah itu sudah artinya adalah sebelum peristiwa ini saudara yang kita akan baca nanti. Sebelum peristiwa ini ada peristiwa yang spektakuler terjadi di mana 5 roti dan 2 ekor ikan bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi terjadi mujizat yang luar biasa dan 12 murid melihat mujizat itu dengan mata dan kepala mereka masing-masing. Nah mari kita akan lihat lagi saudara. Dan sesudah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Artinya dia berdoa bersekutu dengan Bapanya. Ayat 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang. Nah saudara, di sini dikatakan penyebabnya apa? Karena angin sakal. Ya. Nah saudara, kalau kita bisa melihat bahwa Danau Galilea itu memang seperti mangkok saudara ya, di mana semua sisinya adalah pegunungan. Sehingga ketika ada angin bertiup kencang dari utara atau dari selatan, maka angin itu akan berputar dan membentuk pusaran air.
pusaran angin dan pusaran air, sehingga apa? Gelombang semakin besar, angin semakin kencang, dan ketika ada perahu di tengah-tengah Danau Galilea itu, maka perahu itu akan terancam bisa karam dan juga mendatangkan celaka bagi penumpangnya. Ini hal yang sangat menakutkan, saudara. Nah, saudara, kalau kita bisa melihat, paling tidak ada 9 orang dari 12 murid Yesus berasal dari Danau Galilea. Tetapi pada saat mereka menghadapi situasi seperti itu, sepertinya pengetahuan mereka tentang Danau Galilea, kemudian pengalaman mereka sebagai nelayan, bahkan juga pembelajaran yang mereka dapatkan melalui peristiwa demi peristiwa di Danau Galilea, sepertinya tidak terjadi apa-apa, tidak mendatangkan solusi apa-apa. Ada kalanya dalam hidup ini, permasalahan yang kita hadapi tidak bisa diselesaikan hanya dengan pengetahuan, tidak bisa diselesaikan hanya dengan pengalaman, tidak bisa diselesaikan hanya dengan pembelajaran yang kita dapatkan dari orang-orang tertentu. Tetapi perlu adanya intervensi daripada kuasa Tuhan. Makanya dalam ayat 25 dikatakan begini, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan atas air, saudara ya. Mari kita lihat lagi. Ayat 26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Saudara, perhatikan baik-baik ketika orang mengalami ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang terlalu berlebihan sehingga dia sulit mengenali Tuhannya. Artinya apa? Sehingga seringkali lupa bahwa Tuhan hadir dalam hidupnya dan Tuhan mau memberikan pertolongan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin ada yang bertanya, tapi sampai sekarang Pak sudah berseru kepada Tuhan, saya dapat memahami bahwa Tuhan memberikan pertolongan, tapi kenapa Tuhan belum berikan pertolongan buat saya? Nah, saudara, mari kita akan lihat nanti dalam penjelasannya, kenapa apa saja yang dibutuhkan ketika hari ini sepertinya Tuhan tidak atau belum memberikan pertolongan bagi kita. Ya. Nah, ayat 27 kita lihat lagi, saudara. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Dikatakan demikian, saudara ya. Ayat 29, kata Yesus, perhatikan baik-baik. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus, saudara. Perhatikan baik-baik, pertanyaan Petrus ini mengandung keraguan. Tuhan, apabila engkau itu. Berarti di dalam keraguan pun Tuhan mau menjawab. Sehingga dalam hidup kita ada kepastian, ada kemantapan. Jadi kalau saudara mulai ragu-ragu dengan Tuhan, jangan memvonis diri bahwa saudara sudah berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi justru datang kepada Dia. "Suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Wow, luar biasa sekali, saudara ya, perkataan ini ya. Dan Yesus tidak marah ketika ditantang oleh Petrus seperti itu. Ya, biasanya Yesus memerintahkan sesuatu kepada Petrus, sekarang Petrus memerintahkan sesuatu kepada Yesus, saudara kan? "Suruhlah aku," ya kan, "datang kepadamu berjalan di atas air." Tetapi Yesus berkata apa, saudara? Datanglah. Ya. Nah, mari kita akan lihat lagi di dalam ayat yang berikutnya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat di sini seringkali pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan berkata, "Habis Petrus ini so tahu sih," gitu kan, "kepo banget," gitu, saudara ya kan. Wah, makanya begitu kan, tenggelam kan, begitu, saudara ya. Bagi saya, kita akan belajar apa yang dilakukan oleh Petrus, sesuatu yang bisa kita pelajarin, teladani. Ya. Nah, ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah, dikatakan demikian. Dan orang-orang yang ada di perahu itu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Wow, luar biasa sekali. Saudara yang dalam Tuhan, pengakuan engkau anak Allah ini bukanlah sebuah pengakuan yang mudah bagi mereka. Tetapi ketika mereka melihat karya Kristus yang dahsyat dan luar biasa itu, membuat mereka memiliki sebuah pengakuan bahwa engkau anak Allah. Nah, saudara, mari kita akan melihat bersama-sama. Saya mengajak saudara, seperti yang saya katakan, kita belajar dari seorang yang bernama Petrus.
Pelajaran dari keberanian Petrus bertindak dalam iman, hal apa saja yang bisa kita pelajari? Ya. Yang pertama, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang pertama adalah Petrus berani memecah kebuntuan. Pada saat itu mereka sedang mengalami ketakutan yang luar biasa. Pada saat itu mereka sedang mengalami kebuntuan yang luar biasa. Apa yang harus dilakukan? Yesus tidak ada bersama dengan mereka pada saat itu, saudara ya. Mereka sedang menghadapi goncangan yang luar biasa, saudara. Sebelum mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Ya. Nah saudara, semuanya buntu, semuanya sepertinya tidak berdaya, saudara. Tetapi kalau kita bisa melihat, Petrus berani melakukan sesuatu. Dia tidak hanya mau berdiam dalam perahu, tetapi dia mau melakukan sesuatu. Apapun yang menjadi resikonya, dia tetap mau melakukan sesuatu. Saya mau katakan kepada saudara, dengar baik-baik. Di dalam setiap kebuntuan, Tuhan tetap menyediakan jalan keluar. Saya ulangi sekali lagi. Di dalam setiap kebuntuan, Tuhan kita yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pasti Dia menyediakan jalan keluar. Depan, belakang, kiri, kanan bisa saja buntu. Tetapi pintu di atas tidak pernah tertutup bagi kita. Nah, saudara, mari kita akan lihat. Saya akan membawa saudara kepada contoh dua pengalaman. Yaitu pengalaman seorang yang bernama Daud, saudara. Ketika itu dia dikejar-kejar oleh Saul. Lalu menurut pemikirannya adalah lebih baik aku tinggal di tengah-tengah rakyat orang Filistin, bersahabat dengan rajanya, sehingga Saul tidak bisa menjamah kehidupannya bersama dengan kurang lebih sekitar 400 sampai 600 orang bersama dengan Daud pada saat itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tanpa bertanya kepada Tuhan, Daud pergi bersama dengan orang-orangnya ke wilayah orang Filistin. Tujuannya untuk melindungi diri dari kejaran Raja Saul dan tentaranya. Tetapi sampai di sana, saudara, memang rajanya menerima dengan baik. Tetapi raja ketika mau melibatkan dia berperang dengan bangsa lain, dengan musuh Filistin, saudara, orang-orang dari raja itu, saudara, berkata, jangan libatkan Daud dengan orang-orangnya. Takutnya nanti dia berbalik menjadi pengkhianat bagi kita. Ketika kita berperang, dia menusuk dari belakang. Akhirnya apa, saudara? Akhirnya Daud dan orang-orangnya suruh pulang. Nah saudara, ternyata sebelum mereka pergi ke wilayah orang Filistin, ada satu tempat namanya Ziklag, saudara. Di mana tempat itulah mereka meninggalkan istri dan anak-anak dan barang-barang mereka, dan mereka ditinggalkan di dalam kemah mereka masing-masing. Apa yang terjadi, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika mereka disuruh pulang oleh orang Filistin, saudara, ke perkemahan di Ziklag. Ketika sampai di Ziklag, apa yang terjadi, saudara? Semua kemah mereka terbakar, istri dan anak-anak mereka ditawan oleh siapa? Oleh bangsa Amalek. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang-orang yang bersama dengan Daud merasa bahwa sepertinya mereka dipermainkan, sepertinya mereka terjebak dalam suatu keputusan yang salah. Dan apa yang terjadi, saudara? Mari kita akan lihat. Dalam 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6 dikatakan begini. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Nah saudara, perhatikan baik-baik, rakyat yang tadi bersama-sama dengan Daud menjadi teman, menjadi pasukan yang dapat mengalahkan lawan bersama-sama dengan Daud. Sekarang berbalik mau melempari Daud dengan batu. Sedangkan Daud pada saat itu juga sedang mengalami tekanan yang luar biasa. Istri dan anak-anaknya juga ditawan. Dan juga ada satu kesalahan yang dia lakukan. Dia tidak bertanya kepada Tuhan ketika dia pergi ke wilayah orang Filistin. Tekanan yang luar biasa. Tapi saya suka dengan kalimat ini, saudara. Dikatakan begini. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Inilah yang memecah kebuntuan itu, saudara. Dia tetap menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Karena dia tahu persis kebuntuan sehebat apapun, ada pertolongan Tuhan, ada pintu yang terbuka, ada kesempatan yang Tuhan buka untuk melihat kemenangan di dalamnya. Kalau saudara pelajari nanti dalam ayat-ayat selanjutnya, saudara, apa yang terjadi? Singkat ceritanya,
seluruh keluarga mereka dikembalikan. Mereka dapat bebaskan dan mereka mendapatkan jarahan. Nah, saudara, hal yang kedua, contoh yang kedua, yaitu dengan pengalaman Bani Korah, saudara. Di dalam Mazmur 42 ayat yang ke-6, ya, kalau saudara bisa lihat di sini, ya, ada satu ungkapan yang terjadi, yang disampaikan oleh Bani Korah, saudara. Kalau saudara bisa melihat di sini, saudara akan menemukan bahwa sebenarnya orang ini sedang mengalami tekanan dan keterjepitan. Ya, dikatakan begini, ya, ayat yang ke-6, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, berarti ucapan ini diungkapkan oleh Bani Korah bukan pada saat yang normal, bukan pada saat yang nyaman, bukan pada saat happy, saudara. Tidak. Tetapi pada saat mengalami tekanan, saat mengalami kegalauan dan kegelisahan. Karena apa, saudara? Karena mereka sedang diledek. Mana Allah yang bisa menolong engkau itu? Tidak melepaskan engkau dari penderitaanmu. Mereka sedang diledek oleh orang-orang yang tidak percaya. Dan mereka sedang menantikan apa yang Tuhan mau perbuat untuk kehidupan mereka. Tetapi perhatikan baik-baik, ada kalimat yang berikutnya, saudara, yang kita bisa pahami dengan baik. Inilah pemecah kebuntuan itu, saudara. Artinya apa? Dia katakan begini, berharaplah kepada Allah. Itu ada kata tanda seru di situ. Jadi bacanya bukan datar, tetapi dikatakan begini, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Artinya apa, saudara? Aku akan bersyukur lagi. Artinya apa? Aku akan bersyukur lagi karena Tuhan pasti menolong. Aku akan bersyukur lagi karena Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Karena aku akan bersyukur lagi karena Tuhan memberikan apa yang kuharapkan dari Allah untuk terjadi. Saudara, kita perlu memecah kebuntuan demi kebuntuan yang terjadi dalam kehidupan kita. Entah kebuntuan dalam bisnis, kebuntuan dalam pekerjaan, kebuntuan dalam keluarga, kebuntuan di dalam pelayanan. Kita perlu pecahkan itu dengan apa, saudara? Dengan menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan sama seperti Daud. Bahkan dengan berkata kepada jiwa kita, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kebuntuan apa sekarang ini yang saudara hadapi? Saya mau katakan pada saudara, mungkin saja pengetahuan, pengalaman, koneksitas orang-orang yang saudara harapkan untuk berani memecahkan kebuntuan bersama dengan saudara tidak ada. Pecahkan kebuntuan dengan menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan katakan kepada diri kita, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan mengucap syukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, ada kalanya kita harus menghadapi setiap pergumulan hanya sendirian. Hanya sendirian dengan Tuhan. Tetapi disitulah kita akan melihat pertolongan Tuhan tidak akan pernah Dia batalkan buat hidup kita. Firman-Nya tidak akan pernah Dia anulir buat hidup kita hanya karena situasi. Tidak. Pecahkan kebuntuan dengan hati yang tetap percaya. Kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Dan katakan kepada hidupmu, berharaplah kepada Tuhan. Karena disitulah kita akan melihat ada pintu-pintu yang terbuka yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari Petrus, saudara. Yang kedua adalah Petrus berani melakukan perintah Tuhan. Dikatakan demikian, Matius 14 ayat 28 sampai dengan 29 dikatakan, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, perhatikan baik-baik, Tuhan itu bicara tentang apa, saudara? Tuhan itu tentang penguasa, seorang penguasa, sebutan bagi seorang penguasa, seorang yang memiliki otoritas. Hari ini saudara percaya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan sebagai apa? Yesus sebagai apa? Apakah sebagai pribadi yang berotoritas, atau hanya sekedar juru selamat, atau hanya sekedar nabi, atau hanya sekedar orang baik? Tapi ketika saudara melihat bahwa Yesus sebagai Tuhan, pribadi yang berotoritas, saya katakan, maka doamu pun pasti akan berbeda.
Apabila engkau itu dikatakan, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Artinya apa? Tuhan perintahkan, aku akan lakukan. Tuhan perintahkan, aku akan perbuat. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat di sini, bahkan Petrus bukan hanya minta hal yang biasa, saudara. Dia tidak minta langsung angin ribut diredakan. Dia tidak minta langsung gelombang diteduhkan. Tetapi apa yang dia minta, saudara? Berjalan di atas air. Wow, luar biasa sekali. Artinya apa, saudara? Artinya, mari kita melihat apa yang kita minta kepada Tuhan. Jangan hanya sekedar selesaikan masalah A, masalah B, masalah C. Tapi kita minta otoritas yang daripada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita dapat memahami dan mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang penuh berotoritas dan hadir dalam kehidupan kita. Saudara, dalam kehidupan ini pasti akan banyak sekali pergumulan dan masalah. Tetapi bagaimana kita menanggulanginya bersama dengan Tuhan itu sangat menentukan. Nah, saudara, lalu ayat 29 dikatakan begini, kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Kalau saudara perhatikan baik-baik di sini kita bisa melihat bersama-sama bahwa ketika pergumulan datang, ketika hantaman datang, himpitan datang, keterjepitan terjadi dalam kehidupan kita, mari kita belajar jangan terburu-buru mencari orang-orang tertentu yang bisa menolong kita. Salah? Enggak. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, pergumulan, tantangan, keterjepitan harusnya membuat kita melatih diri untuk berjalan dalam iman. Bagaimana caranya? Sama seperti Petrus, saudara yang kasih dalam Tuhan. Lalu Petrus berseru kepada dan menjawab dia, dikatakan, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Artinya apa, saudara? Cari suara Tuhan terlebih dahulu. Ketika engkau terjepit, ketika engkau menghadapi tantangan dalam hidup ini, ketika engkau menghadapi permasalahan yang pelik dalam hidup ini, cari Tuhan terlebih dahulu, cari suaranya terlebih dahulu. Percayakah saudara bahwa dia masih bisa berbicara dalam kehidupan kita? Saya berkata kepada teman-teman, ada tim pengajaran dalam gereja kami. Saya katakan begini, kita bersyukur kita dapat 66 kitab yang dianugerahkan Tuhan. Kita bersyukur semua pengetahuan Alkitab sekarang begitu mudah didapat. Tapi pahami dengan baik. 66 kitab itu memang kebenaran firman Tuhan. Tetapi Tuhan ingin bukan hanya memberikan 66 kitab. Bukan berarti juga menambah ayat-ayat firman Tuhan, tidak. Tetapi dia memberikan tuntunan demi tuntunan, hari lepas hari, untuk waktu tertentu, untuk pergumulan tertentu, untuk orang tertentu. Melalui apa? Hubungan pribadi dengan Tuhan. Jangan hanya sibuk menata kata-kata dan kalimat dalam doa saja. Tetapi mari kita belajar untuk berdiam diri, mengerti apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Itu yang sangat penting. Petrus mengerti tentang hal itu. Dia katakan, jika engkau itu Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu. Artinya apa? Berfirmanlah Tuhan, berbicaralah Tuhan, sampaikan sesuatu Tuhan, perintahkan aku Tuhan. Karena perintahmu penuh dengan otoritas dan kuasa. Wow, luar biasa sekali. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apapun pergumulan kita hari ini, saya mau katakan pada saudara, cari suara Tuhan melebihi konfirmasi dari manusia. Cari suara Tuhan melebihi jawaban-jawaban dari manusia. Kita bersyukur kita dikelilingi oleh orang-orang pintar, orang-orang baik, orang-orang yang mau mencari solusi bersama dengan kita untuk pergumulan yang kita hadapi. Kita bersyukur itu. Tapi pahami dengan baik. Mari cari suara Tuhan, tuntunan Tuhan. Melalui keintiman dengan dia. Intim dengan Tuhan yang punya otoritas. Karena ketika dia punya otoritas dan saat dia berfirman, firmannya pun juga penuh dengan otoritas. Cari suara Tuhan. Melalui apa? Keintiman dengan dia. Dekat dengan dia. Nantikan dia berbicara. Tuhan katakan sesuatu, Tuhan, aku akan melakukannya. Karena aku tahu, Engkau adalah Tuhan. Engkau adalah pribadi yang punya otoritas. Dan ketika Engkau berbicara, berkata-kata, maka perintahmu juga adalah perintah yang penuh dengan otoritas. Dan saudara melihat bahwa ketika Petrus mendapatkan perintah itu, dan dia berjalan, turun dari perahu,
Dia mampu berjalan di atas air. Tidak bisa dipungkiri. Yesus berjalan di atas air, Petrus juga berjalan di atas air. Saudara yang kasih dalam Tuhan, cari suara Tuhan. Inilah yang Petrus kerjakan. Sehingga dia berani melakukan perintah itu karena dia tahu persis itu adalah suara Tuhan yang berotoritas, yang menyertai dan yang memerintahkannya. Saudara, mari kita akan lihat bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga kita akan melihat bersama-sama, saudara. Ya. Tadi yang pertama Petrus memecah kebuntuan. Yang kedua Petrus berani melakukan perintah Yesus. Dan yang ketiga adalah Petrus berani berseru kepada Tuhan dalam kegagalannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali ketika kita beriman, apakah kita bisa gagal? Bisa. Ya, karena kita masih manusia daging, ya kan? Nah, seringkali ketika kita belajar beriman untuk memegang firman Tuhan, walaupun firman itu kita dapatkan dari hubungan pribadi kita dengan Tuhan, tapi bisakah kita gagal? Bisa. Karena apa? Karena daging ini biasanya seringkali tarik-menarik, saudara ya. Kalau kita bisa lihat dalam Matius 14 ayat 30 dikatakan begini. Tetapi, perhatikan kata tetapi, saudara. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, perhatikan baik-baik, di sini dikatakan apa? Tetapi ketika dirasanya tiupan angin. Artinya apa, saudara? Kenapa kegagalan iman itu terjadi? Seringkali karena kita gagal tetap berfokus kepada Kristus dan firman-Nya. Sehingga apa, saudara? Ketika dirasanya tiupan angin, ketika sudah main perasaan, saudara, ketika baper-baperan, saudara, ya kan? Nah, akibatnya apa, saudara? Perkara-perkara iman sudah ditinggalkan. Rasa-rasanya Tuhan gak tolong saya. Rasa-rasanya Tuhan kok gak memberkati saya. Rasa-rasanya Tuhan kok gak berikan jalan keluar buat saya. Kalau sudah rasa-rasanya itu udah repot, saudara. Ya. Kemudian kenapa bisa gagal, saudara? Kalau kita bisa di sini, tetapi ketika dirasanya tiupan angin. Kalau saya pelajari dalam Alkitab, angin itu berbicara tentang apa, saudara? Tentang perkataan, kabar-kabar yang masuk dalam telinga kita, saudara. Itu juga angin. Ya. Saudara mungkin tidak berada di tengah Danau Galilea yang sedang mengamuk, saudara, ya kan? Yang sedang ada angin sakal, tidak. Tetapi kita hari ini sedang berada di satu pusaran pandemik, saudara, di mana kabar-kabar begitu banyak. Kita bersyukur hari ini Jakarta dan Indonesia mengalami penurunan keterpaparan. Tetapi kita juga harus waspada. Karena apa? Karena ada virus baru katanya. Virus MU, saudara, ya kan? Nah, ini masih diteliti, kasusnya ditemukan di Kolombia. Ya. Mungkin kita berpikir, oh itu masih jauh dari negara kita. Tapi saya mau kata, saudara, kewaspadaan tetap penting. Prokes tetap penting. Ada lagi yang berkata begini, saudara, ya. Teman saya berkata begini, nanti tahun 2022 katanya ada COVID-22. Waduh, saudara, ya kan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, apapun namanya, saya mau katakan kepada saudara, tetaplah berfokus kepada Kristus dan firman-Nya. Sehingga apa, saudara? Sehingga kita tetap dapat melihat dan kita tetap dapat mendengar apa yang Tuhan katakan jauh lebih penting daripada apa yang kita dengar sebagai kabar-kabar yang masuk ke telinga kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, manusia masih bisa lemah, manusia masih bisa gagal fokus, manusia masih bisa dikacaukan perhatiannya. Tetapi saya mau kata bersaudara, langkah berikutnya ini yang perlu kita lakukan ketika kita mengalami kegagalan. Dan mulai tenggelam, dikatakan demikian, ketika sudah merasa angin bertiup, lalu takutlah ia dan mulai tenggelam. Nah, di sini dikatakan apa, saudara? Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Artinya apa? Kegagalan beriman kepada Tuhan jangan membuat saudara semakin terpuruk. Cepat bangkit dan minta pertolongan dari Tuhan. Banyak orang berpikir, wah, saya gagal beriman. Ya, saya dalam masa pandemik ini banyak mendengar kabar, bahkan juga ada orang-orang bertanya, kenapa ini orang kok baik? Sudah taat pada firman Tuhan, beriman kepada Tuhan, tapi tetap kena COVID dan meninggal. Bahkan tidak sedikit kan kalau kita lihat, saudara, gembala-gembala, hamba-hamba Tuhan yang mengasihi jemaatnya meninggal karena COVID.
Apa kita lalu menjustifikasi atau menghakimi mereka sebagai orang yang tidak percaya? Gak bisa, saudara. Apa kita menjustifikasi mereka sebagai orang yang tidak punya iman? Gak bisa. Tuhan punya rencana sendiri buat mereka. Tetapi bagi kita yang masih ada, masih tinggal sampai hari ini, mungkin kita pernah mengalami kekecewaan karena apa? Anggota keluarga kita dipanggil oleh Tuhan karena COVID. Atau mungkin orang-orang terdekat yang kita kasih juga dipanggil Tuhan karena COVID. Mari bangkitkan imanmu untuk tetap terarah kepada Kristus. Jangan berfokus kepada tiupan-tiupan angin yang membuat engkau makin kecewa, makin terpuruk, bahkan juga makin mengalami kegagalan. Untuk tetap percaya kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya merenungkan saudara ya, sikap Petrus ini saudara, bukan hanya terjadi di Danau Galilea ini. Tetapi terjadi juga dalam peristiwa-peristiwa yang lain. Dan yang paling penting peristiwa tentang hal ini terjadi dalam peristiwa apa saudara? Ketika dia menyangkal Yesus 3 kali. Dan Yesus sudah berbicara kepada Petrus. Tetapi ketika Yesus bangkit dari kematian, Petrus datang lagi kepada Yesus dengan pertobatan. Bukan hidup penuh dengan tekanan kegagalan. Inilah yang membedakan akhir pelayanan Petrus dan Yudas. Kan kita seringkali berspekulasi, oh dosanya Yudas lebih mahal, lebih berat daripada Petrus. Apa bedanya saudara? Nggak ada bedanya, dosanya tetap dosa. Gitu. Tetapi Petrus ketika dia melakukan penyangkalan itu, dia punya rasa bersalah. Dia gagal di dalam menyatakan imannya kepada Kristus. Namun ketika Yesus Kristus bangkit pada hari yang ketiga, dia mengalami pemulihan dan pertobatan. Tetapi Yudas, ketika dia tahu dia mengalami kegagalan untuk taat dan mengasihi gurunya, dia dipenuhi dengan kesedihan yang luar biasa. Tapi berakhir dengan gantung diri. Saudara, mari kita belajar memahami sebuah kegagalan dalam beriman, bukan dengan penuh penghakiman terhadap diri kita sendiri. Karena Yesus Kristus memberikan kesempatan bagi kita untuk kita bangkit, untuk kita boleh menjadi tegap kembali dan keluar sebagai pemenang. Saudara, hari-hari ini Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap orang yang terus semakin berpaut dengan Dia melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan, melalui setiap suara Tuhan yang dapat kita dengar. Oleh sebab itu saya mau katakan, mari kuatkan hati kita untuk terus berpaut kepada Kristus. Yang pertama, jangan terkunci dengan kebuntuan yang kau hadapi hari ini. Dan yang kedua, cari suara Tuhan di dalam setiap kebuntuan itu melalui hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan belajar bertindak berdasarkan suara Tuhan yang kita dengar melalui keintiman kita dengan Tuhan. Dan yang ketiga, ada kalanya kita mungkin gagal fokus karena pergumulan yang kita hadapi sepertinya lebih berat. Bahkan kita berpikir, mana mungkin hanya dengan suara Tuhan pergumulan bisa selesai. Dan kita mulai meragukan Tuhan. Kita mulai bimbang. Kita mulai dikuasai ketakutan lagi. Jangan berhenti sampai di situ. Berserulah kepada Tuhan sama seperti Petrus katakan, Tuhan tolonglah aku. Supaya imanmu kembali bangkit. Dan kau semakin kuat. Semakin tegar dalam menghadapi segala sesuatu. Renungkan baik-baik 3 hal ini. Ini menjadi pesan Tuhan pada hari ini. Karena kita percaya Tuhan mengasihi kita dan Dia mau mendengar doa-doa kita. Saya undang sidang jemaat yang terkasih dimanapun kau berada. Tundukkan kepala. Renungkan baik-baik. Saya tidak tahu kebuntuan demi kebuntuan apa yang kau hadapi hari ini. Saya tidak tahu apakah engkau sudah mendengar suara Tuhan atau mungkin masih ragu-ragu dengan suara itu. Atau kau belum sama sekali mendapatkan suara Tuhan. Engkau masih mencari, berserulah kepadanya. Maka engkau akan menerima apa yang Tuhan nyatakan untuk apa yang kau lakukan.
Ketika engkau mulai terpengaruh kembali dengan ketakutan, merasakan tiupan angin, mulai merasakan bahwa engkau mulai bimbang dengan pertolongan Tuhan, jangan berhenti sampai di situ. Berserulah sama seperti yang Petrus lakukan. Tuhan, tolonglah aku. Sehingga iman dan fokusmu kembali kepada Kristus dan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya Tuhan Engkau menguatkan setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Tangan penyertaan Tuhan ada dan hadir, menjamah, menjangkau kehidupan setiap pribadi untuk boleh tetap kuat di dalam Tuhan, bahkan tetap berani beriman di dalam situasi apapun. Karena kami percaya Engkau hadir, menuntun, menyertai, dan firman-Mu ya dan amin ketika Engkau berbicara sebagai pribadi yang berotoritas. Maka perintah dan firman-Mu juga adalah perintah dan firman yang berotoritas dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba berani berbicara, kiranya Kau terus kuatkan dan teguhkan iman, pengharapan, dan kasih umat-Mu terhadap Engkau dan firman-Mu ya Tuhan. Sehingga mereka boleh tetap dibekali dengan kekuatan baru setiap hari dalam menghadapi tantangan dalam hidup ini. Mungkin hari ini ada usaha-usaha yang mulai bangkit. Ada bisnis yang mulai bangkit. Teguhkan setiap pelaku-pelaku bisnis. Teguhkan setiap pelaku-pelaku pekerjaan. Pelayan-pelayan Tuhan. Bahkan siapapun mereka yang berada dalam bidang profesi yang mereka geluti. Kiranya Tuhan hadir memberikan hikmat sehingga mereka boleh menjadi orang-orang yang kembali bangkit, bercahaya, bangkit, bersinar di tengah-tengah orang-orang lain sehingga mereka boleh menjadi kesaksian dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Saya percaya tangan penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan menerima doa berkat. Kita akan berdoa, buka tangan-Mu di hadapan Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk jemaat-Mu dalam gereja ini. Kiranya Tuhan terus bawa mereka dalam pertumbuhan iman. Pertumbuhan akan pengenalan akan Allah. Pertumbuhan di dalam ketaatan kepada firman. Melebihi kepada hal-hal yang lain. Engkau memberkati juga hamba-Mu Bapak Pendeta Wayono Arifin, beserta istri dan anak-anak. Bahkan juga seluruh majelis, bahkan pengerja-pengerja gereja. Dalam mengelola pelayanan gereja-Mu ya Tuhan, dalam mengelola ladang-Mu ya Tuhan, mereka terus diberikan kekuatan, perlindungan, bahkan hikmat daripada Tuhan. Sehingga gerejanya boleh bergerak terus maju dan bertumbuh, bahkan menghasilkan buah-buah di dalam pelayanan mereka. Dan kami percaya mereka terhisap di dalam penuaian jiwa-jiwa dalam masa di mana ladang sudah menguning. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang kasih-kasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa, yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.